Jadi gini, Perda ini kan sudah diundangkan. Ya. Tentu yang pertama supaya dia efektif bisa dilaksanakan harus sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat supaya jangan sampai kemudian banyaknya pelanggaran-pelanggaran itu karena mereka tidak tahu bahwa ada perda yang sudah diberlakukan. Terus kemudian yang kedua, ini kan banyak juga daerah-daerah terpencil di daerah sudut pelosok Sumatera Barat ini. Nah, semestinya perda ini kan diberlakukan untuk semua daerah. Nah, kalau seperti itu nanti kalau tidak ada sosialisasi, tentu tidak akan berjalan dengan maksimal Perda nomor 6 tahun 2020 itu. Nah, sosialisasi ini harus lebih diutamakan oleh kota kabupaten. Nah, supaya semua masyarakat mengetahui dan itu harus memanfaatkan memakai semua jaringan termasuk wali negari, RT, RW, kelurahan, pemuda gitu kan, para ustadz misalnya kan, yang kemudian juga ikut mempresentasikan atau menjelaskan apa pointer-pointer di dalam perda itu, khususnya terkait dengan sanksi administratif dan sanksi pidana, supaya jangan nanti ini menjadi konflik lain pula di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling utama kalau menurut saya. Tapi ada nih Pak, seandainya dia udah melakukan pelanggaran pertama, sudah tuh melakukan pelanggaran kedua. Nah, itu gimana tindakannya Pak? Sudah mengetahuinya gimana? Apakah ada sistemnya gitu Pak? Jadi, Bagi pelanggar yang berulang gitu. Jadi dari Kesbangpol Provinsi sebenarnya sudah ada dibuat sistem. Setiap pelanggar itu dimasukkan data nama dan kakaknya itu ke dalam sistem. Jadi ketahuan. Misalkan si A melakukan pelanggaran di Padang Panjang, terus dia bergerak misalnya melakukan juga di Bukit Tinggi, itu akan terbaca oleh sistem. Nah, jika telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka dia bisa dikenakan sanksi pidana. Pidana itu kan tidak harus kurungan, dia harus diberikan denda yang lebih besar malah kan, 250.000 atau penjara 2 hari. Nah, gitu. Jadi akan terlihat. Target yang ingin dicapai. Cuman gini, apakah semua aparat pelaksana perda ini sudah dibekali dengan pemakaian sistem itu? Sampai seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat. Nah, itulah tugas pemerintah. Itu tugas pemerintah. Jadi Karena, himbauannya gimana Pak? imbauannya pemerintah juga harus membekali seluruh aparat penegak perda tersebut. Kalau udah dibentuk tim apa namanya, tim terpadu itu untuk pelaksanaan perda itu, tentu ini yang harus disosialisasikan sampai ke tingkat-tingkat kecamatan dan kelurahan nagari, gitu. Nah. Sedikit Pak. Terkait dengan akses jalan ini Pak, banyak di daerah kabupaten kota jalan yang rusak gitu. Sementara dana banyak dialihkan untuk COVID. Ini gimana tanggapan Bapak? Nah, jadi ini memang persoalan untuk pembangunan infrastruktur, tidak hanya jalan, demikian juga dengan irigasi, perumahan pemukiman dan segala macam. Semua kegiatan-kegiatan itu kan memang anggaran yang sudah dialokasikan untuk 2020 akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Itu istilahnya terkena refocusing, artinya pemerintah lebih fokus untuk penanganan dampak COVID, karena itu juga memang sudah instruksi presiden. Tetapi kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan untuk tahun anggaran 2021, karena sebentar lagi kan juga akan dilakukan pembahasan anggaran pemerintah bersama DPRD. Semua kegiatan-kegiatan yang tidak jalan pada tahun sekarang akan diprioritaskan untuk tahun depan. Nah, yang kita khawatirkan kalau di tahun 2021 itu kemudian anggaran untuk penanganan COVID ini juga akan semakin bertambah. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan adanya Perda nomor 6 tahun 2020 mudah-mudahan dapat menekan angka jumlah penduduk yang terpapar COVID dan kalau bisa menghentikan penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat, sehingga anggaran-anggaran pemerintah yang semestinya banyak untuk pembangunan infrastruktur itu bisa diperuntukkan lagi untuk infrastruktur, tidak habis banyak untuk kegiatan-kegiatan pengadaan-pengadaan untuk pengentasan COVID.
Nah, sebenarnya itu kuncinya di situ. Kalau tidak diserap anggaran itu untuk COVID, pasti tersedia untuk alokasi pembangunan